Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Oke. Dalam pertemuan kali ini Ustazah akan melanjutkan materi kita tematik. Jadi melanjutkan materi sebelumnya. Sebelum Ustazah melanjutkan materi sebelumnya, Ustazah ingin membacakan salah satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor 2321. Oke, jadi apapun yang kalian tanam, jika itu bermanfaat bagi orang lain, bagi makhluk hidup lain, jadi bukan hanya untuk orang lain atau manusia di sini, tapi juga untuk binatang atau ya burung itu termasuk binatang. Jika dimanfaatkan oleh binatang lainnya, itu menjadi sedekah bagi kalian yang menanamnya. Ya, jadi di sini Ustazah tekankan jangan sampai kalian itu tidak memelihara tanaman yang sudah ada, justru merusaknya. Itu jangan sampai. Menanam saja itu sudah mensyukuri. Berarti kalau merusaknya itu dapat mengganggu makhluk hidup lain yang memanfaatkan tanaman tersebut jika kalian merusaknya. Di sini Ustazah tekankan lagi, sesuai dengan pengamalan sila yang pertama di materi sebelumnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam aplikasinya salah satunya yaitu mensyukuri apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ke kita, berikan ke lingkungan kita, itu harus kita syukuri keberadaannya, syukuri nikmatnya. Jangan kalian rusak tanaman tersebut, apalagi kalian rusak ya. Jika kalian tidak mampu menanamnya, jadi jangan merusaknya. Oke, karena setiap makhluk Allah itu harus kita jaga dan pasti bermanfaat untuk makhluk lainnya. Oke, pada hari ini juga kita akan melanjutkan materi sebelumnya, masih tentang tumbuhan dengan tema yang sama, tumbuhan sahabatku. Oke. Tumbuhan sahabatku, subtema yang pertama. Di minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif artinya proses peleburan antara sel gamet jantan, di mana yang berperan sebagai sel gamet jantan itu adalah benang sari, dan peleburan dengan sel kelamin betina, yaitu serbuk sari. Jadi itu adanya proses pertemuan atau peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, itu generatif ya, generatif secara kawin, yaitu peleburan. Jadi ingat, itu generatif yang di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Vegetatif artinya terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi tidak adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru. Jadi sama, tujuan antara perkembangbiakan secara generatif itu juga untuk menghasilkan individu baru dan dengan sifat yang baru pula. Oke, itu tujuan dari proses perkembangbiakan secara vegetatif. Kemudian, perkembangbiakan secara vegetatif itu dibagi menjadi dua macam. Vegetatif alami artinya terjadi secara alami, terjadi secara sendirinya, dan ada perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Buatan itu dibantu oleh manusia. Oke, salah satunya di gambar ini ada
Pohon apa ini? Oke, ini adalah pohon pisang. Pohon pisang ini melakukan proses perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu vegetatif alami. Vegetatif alami nanti dibagi menjadi beberapa macam lagi. Salah satunya ini tumbuhan pisang. Vegetatif alami dengan apa tumbuhan pisang ini? Jadi nanti kita lihat di slide selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan yang pertama tunas. Oke, jadi tumbuhan pisang tadi itu perkembangbiakan vegetatif dengan tunas, ya, dengan tunas. Tunas misalnya terjadi pada pisang tadi, kemudian tumbuhan suji. Suji itu biasanya dimanfaatkan oleh para pembuat kue itu sebagai pewarna alami selain daun pandan. Oke. Tunas itu artinya individu baru yang tumbuh dari tubuh induknya. Jadi kalau kalian pernah lihat tumbuhan pisang tadi, di bawahnya itu ada tumbuhan baru, itu anakannya, jadi dia tumbuh dari induknya. Selain pisang dan tumbuhan suji, itu ada juga bambu. Bambu itu juga dengan tunas. Tunasnya itu yang mungkin kalian biasa temui, itu di bawahnya, yang kecil, itu tunasnya, jadi dia tumbuh, individu baru yang tumbuh dari induknya. Kemudian itu tunas. Yang kedua kita lanjutkan, vegetatif alami ada umbi lapis. Umbi lapis itu biasanya pada bawang merah, bawang bombay itu kelihatan kalau kalian potong melintang bawang merah, itu kelihatan berlapis-lapis umbi lapis. Jadi umbi lapis itu modifikasi daun yang berdaging kemudian berlapis-lapis, jadi modifikasi dari daun tadi, dan dia yang akan menjadi cadangan makanan. Artinya bagian itu yang dimanfaatkan, jadi bawangnya itu untuk digunakan oleh manusia, lapisannya, modifikasi dari daunnya. Kemudian yang ketiga, umbi batang. Oke, umbi batang itu modifikasi dari batang yang menggembung sehingga membuat menjadikan itu sebagai cadangan makanan. Contoh, ubi jalar, kemudian kentang. Jadi kentang itu hasil dari modifikasi dari batang. Batang yang menggembung menjadi cadangan makanan sehingga jadilah kentang. Oke. Kemudian yang keempat, kita lanjutkan umbi akar. Umbi akar itu modifikasi dari akar yang menjadi cadangan makanan. Modifikasi dari akar yang menjadi cadangan makanan. Contoh, ubi kayu atau singkong, itu modifikasi dari akar. Selain singkong itu ada wortel. Wortel itu tumbuhnya di dalam tanah, itu modifikasi dari akar. Akar yang menggembung sehingga menjadi cadangan makanan. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, yang kelima, geragih atau stolon. Itu merupakan batang yang merambat di atas tanah. Batang merambat di atas tanah. Ini biasanya tumbuhan yang merambat. Contoh geragih stolon, geragih stolon itu misalnya arbei atau strawberry, blueberry, itu golongan geragih atau stolon. Oke. Jadi itu batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Kemudian yang keenam, akar pinggal atau rizom. Jadi akar pinggal atau rizom di sini merupakan akar, jadi bukan akar, batang yang menjalar di dalam tanah. Contohnya ini ada di gambar. Ini tumbuhan jahe. Jadi jahe berkembang biak dengan akar pinggal. Jadi akar pinggal atau rizom, ini batang yang termodifikasi. Jadi ini masih ada akarnya kan? Sehingga ini adalah batang yang termodifikasi menjadi cadangan makanan. Jadi ini yang dimanfaatkan, bagian akarnya. Jahe, selain jahe ada kunyit yang kuas. Jadi golongan jahe-jahean yang biasa digunakan untuk bumbu dapur itu biasanya tergolong akar pinggal atau rizom. Kemudian yang terakhir itu spora. Spora ini merupakan alat perkembangbiakan, biasanya berupa serbuk spora yang terdapat di dalam kotak spora, namanya sporanium. Biasanya pada tumbuhan paku atau tumbuhan lumut. Jadi lumut itu biasanya ada serbuknya di bagian belakang daunnya. Itu biasanya ada serbuk-serbuk, itu yang disebut sebagai
spora. Oke, sampai di sini vegetatif alami semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke vegetatif buatan. Oke, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan yang pertama cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel atau okulasi dan menyambung. Oke, ini penjelasannya bisa kalian searching. Nah, misalnya kalian ingin tahu atau mau langsung praktek, bisa kalian langsung searching. Ini bukan tugas sih, ini inisiatif kalian. Jadi agar kalian menambah pengetahuan kalian saja. Gimana proses vegetatif buatan, karena vegetatif buatan ini biasanya dibantu atau dibuat oleh manusia, jadi dibantu oleh manusia. Cangkok, stek batang, stek daun, merunduk. Mungkin cangkok ini udah biasa kalian dengar. Biasanya mangga itu hasil dari cangkokan, tidak dari biji yang ditanam, tapi jadi dari hasil cangkokan. Kalau kalian ingin misalnya mencangkok mangga, misalnya ada di mangga, boleh kalian searching gimana caranya mencangkok, kemudian kalian praktekkan apakah hasil cangkokan kalian itu lebih baik daripada kalian menanam dengan biji mangganya, ya. Oke, jadi cangkok itu biasanya tumbuhan mangga atau jambu air. Kemudian nanti yang lainnya kalian bisa baca bukunya di halaman 14. Halaman 14 ada contoh-contoh tumbuhan yang bisa dicangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel, menyambung, dan lain sebagainya. Oke, jika ada yang ditanyakan, boleh hubungi Ustazah secara pribadi atau ya secara pribadi, karena grupnya udah tidak bisa. Oke, tugas di sini. Tujuan dari tugas tadi, jadi untuk melihat apakah kalian sudah memahami materi yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Tugasnya itu di buku Pena halaman 14-15. Ayo berlatih halaman 14-15. Bisa sambil kalian lihat. Jadi kerjakan soal-soal berikut. Perhatikan daftar nama tumbuhan berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Jadi di sini ada 20 tanaman, kemudian di bawahnya ada tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah. Jadi kalian jawab, langsung jawab tumbuhannya apa saja dengan melihat tumbuhan yang ada di kotak di atasnya. Misalnya jahe dan pisang itu dengan tunas, kalian tulis jahe dan pisang. Kemudian lanjut umbi batang, umbi lapis, umbi akar, geragi, rizom, dan spora itu apa saja. Kalian tulis, jadi setiap tugas tematik itu kerjakan di buku tulis tematik yang pertama. Jangan lupa setiap tugas dikasih tanggal pengerjaan dan halaman tugas. Jadi setiap tugas tulis dulu tanggalnya, kemudian halaman, supaya tidak ada tugas yang ketinggalan. Oke? Paham? Setelah itu, yang di halaman 15, dijawab pertanyaannya. Mengapa umbi batang dapat digunakan untuk berkembang biak? Oke. Kemudian nomor 3, carilah informasi bersama teman sebelahmu. Jadi di sini berarti kalian nyari informasinya sendiri ya. Ciri-ciri tumbuhan yang dapat dicangkok. Oh ya, tadi kan saja bilang di awal kalau ingin tahu boleh kalian searching. Jadi di sini kalian searching sendiri, nggak bersama temanmu ya. Setelah itu, apa saja keuntungan mencangkok dalam bidang pertanian? Tuliskan 5 tumbuhan yang dapat dicangkok. Jadi jangan lupa kalian kerjakan di buku tulisnya, tulis tanggalnya dan halaman tugasnya. Oke, paham? Semoga tugas dan materi ini bermanfaat. Oke, Ustazah balik lagi tadi di awal Ustazah sudah sampaikan setiap kalian menanam satu pohon itu menjadi manfaat bagi makhluk hidup lain. Jadi tidak hanya manusia, hewan itu juga membutuhkan tumbuhan.
Apa manfaat besar tumbuhan? Kita tahu hutan itu kan paling banyak tumbuhannya, paling banyak pohonnya. Hutan itu merupakan paru-paru dunia. Kenapa disebut paru-paru? Karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen, menghasilkan udara yang segar untuk kalian bernafas. Maka dari itu pelihara dengan baik. Selain melihara juga boleh menanam satu pohon. Jangan sampai merusaknya, jangan sampai merusak satu pohon saja. Jangan sampai merusak karena karena tanaman itu bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Oke? Sekian dari Ustazah. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa mensyukuri apa yang Allah berikan, jangan lupa berdoa dan memperbanyak ibadah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini itu bermanfaat bagi kalian dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.